yakin pada Allah. Allah memberikan, Masya Allah, memberikan dunia kita dan kita akan mati. Setelah mati nggak berakhir. Setelah mati, justru mati itu adalah awal kehidupan yang panjang dan sangat panjang dan tidak bertepi. Maka persiapan untuk kehidupan yang panjang itu sekarang ini. Modalnya apa? Iman. Iman pada Allah. Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan man kana iman pada Allah dan hari akhir. Disebut paling awal dan paling akhir. Ya tentunya iman pada Allah, kedua pada malaikat, yang ketiga pada Rasul, pada kitabnya, keempat pada Rasul, kelima pada hari akhir, dan terakhir beriman kepada qada dan qadar. Itu mendatangkan ketenangan, Bapak-Ibu sekalian. Saya bacakan ini contoh ya. Contoh orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Di surat Al-Furqan ayat 21 saya baca begini. Wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana. Moga Pak. Dan berkatalah orang-orang yang tidak berharap pertemuan dengan kami. Berarti ini Allah menggambarkan di dunia ini ada orang yang tidak percaya akan hari akhir, hari kebangkitan. Wis mati ya mati. Rane ceritanya sing mati balik nang dunyo. Memang enggak ada. Nanti kembalinya pada Allah bukan sekarang. Kalau ada yang kembali pripun? Tadi dari kuburan datang pakai namanya itu pocong, tak Melayu. Emang nggak ada, sudah bukan alamnya lagi. Berkatalah orang-orang yang tidak percaya pada pertemuan dengan Allah. Apa katanya? Laula unjila alainal malaika. Seandainya yang turun kepada kami itu adalah malaikat, artinya melecehkan kepada Rasulullah. Kalau kaum manusia ya sama koyo akune lah. Kalau malaikat baru kayak percaya. Awanaro rabbana, atau kita melihat Allah. Tuhan kita juga perlihatkan. Kalau kita sudah melihat malaikat atau langsung melihat Allah, baru kita beriman. Kata Allah apa? Laqad istakbaru, mereka telah berbuat sombong. Sombongnya apa? Menolak dakwah Rasulullah untuk beriman pada Allah. Wa atau utuwan kabiro, mereka telah melampaui batas. Allah menjawab di ayat 22 di surat Al-Furqan ini, yauma yarawnal malaikata, saat mereka itu melihat malaikat. Di dunia mereka menantang supaya bisa melihat malaikat. Saya yakin Rasulullah aja tidak bisa melihat malaikat sembarangan. Artinya nggak bisa sembarang waktu. Malaikat Jibril ngobrol sama Rasul itu nggak tiap saat. Itu pun biidznillah, karena malaikat itu makhluk gaib. Sekarang gaib, besok malaikat, jin, iblis, surga, neraka enggak gaib lagi. Besok itu setelah kita mati, itu kelihatan nyata nanti. Sekarang gaib, kan di dunia. Begitu mati akan kelihatan nanti. Maka dalam sebuah hadis, orang yang sedang sakaratul maut itu diperlihatkan mukodimahnya surga dan nerakanya. Kalau udah dalam kubur itu tiap pagi, Pak. Tiap pagi dan sore diperlihatkan nerakanya atau surganya. Besok, sekarang udah kelihatan. Ayat ini kata Allah, wa yauma yarawnal malaikata, saat mereka melihat malaikat, kata malaikat, la busyra yauma idzin, hari ini kamu tidak ada
kabar gembira. Nggak akan bahagia kamu. Hari ini kamu tidak akan senang. Yauma idzinil mujrimin, malaikat di hari itu berkata kepada orang-orang yang pendusta tadi, orang yang berdosa tadi, yang tidak percaya pada Allah, hijrom mahjuro. Kamu sudah terlarang dari kegembiraan. La busyra. Ayat yang ke-23-nya, wa qadimna ila ma'amilu. Kami perlihatkan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, kebaikan. Di sini maksudnya kebaikan. Sekalipun orang itu, para bapak, para ibu, kafir, tidak percaya pada Allah, tapi senyatanya ada kebaikannya. Contoh kebaikan, ini lampu penemunya Thomas Alva Edison. Wah, itu kalau orang beriman, pahalanya banyak sekali pahalanya. Karena semua dunia jadi terang. Nah, ini aja tegel ini. Saya tidak tahu siapa penemu tegel itu. Yang saya tahu dulu ketika SD adalah tegelnya ireng ya Pak. Itu udah saat itu ya senang banget karena ya tanah. Awalnya tuh tegelnya hitam itu berkembang yang kuning. Sekarang udah nggak ada itu. Yang ada tegel yang ya kayak begini. Indah lagi bahkan marmer itu. Itu kalau yang menemukan orang Islam, masya Allah. Kayaknya yang punya pabrik begitu orang-orang kafir kayaknya. Itu hasil penelitian kan? Itu ilmu, itu kebaikan. Contoh jalan. Bahkan secara langsung mereka pun orang-orang yang tidak percaya pada Allah, ya ada taman, ada panti asuhannya, ada santunannya, ada kebaikannya. Maka oleh Allah nanti diperlihatkan kebaikan itu. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, tetapi faja'anahu haba'am mansura. Kebaikan diperlihatkan, setelah dilihat kebaikan seperti debu di atas batu yang hitam disembus oleh angin yang kencang. 14. Supaya apa? Masya Allah. Diperlihatkan kebaikan mereka, tetapi setelah kelihatan hilang. Supaya menyesal, tambah gelo. Dalam ayat yang lain, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu a'maluhum kasaro, amal-amal mereka seperti fata morgana. Dari jauh kelihatan ada air, didekati hilang. Supaya apa itu? Supaya gelo. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan orang kafir itu di alam kuburnya malaikat beritahukan, sesungguhnya kamu tuh di surga. Kamu tuh di surga. Cuma kamu nolak, nggak mau. Jadi ya di neraka tempat kamu itu. Loh kok beritahu? Ya itu supaya gelo, tambah gelo. Itu jendela, maksud saya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya seperti